Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello student, how are you? Welcome back to our English for Midwifery class. Bagaimana setelah pertemuan pertama kemarin? Masih ingat beberapa vocabulary yang sudah kita pelajari? Midwife, patient, pregnant woman, pregnancy, baby, dan lain-lain. Hopefully masih ingat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melangkah sedikit lebih jauh. Kalau sebelumnya kita berkenalan dengan basic midwifery vocabulary, hari ini fokus kita lebih spesifik pada maternal health vocabulary. Artinya, kita akan belajar kosakata bahasa Inggris yang berhubungan dengan kesehatan ibu, mulai dari pregnancy, antenatal care, labor and delivery, sampai postpartum care. Dan sebenarnya materi hari ini tidak benar-benar baru untuk kalian. Kenapa? Karena istilah dan konsep kebidanannya sudah sering kalian pelajari ya. Kalian tentunya sudah tahu tentang usia kehamilan, pemeriksaan ANC, tekanan darah, kontraksi, dan lain sebagainya. The concepts are familiar. Konsepnya cukup umum begitu ya untuk kalian. Yang berbeda sebenarnya sekarang hanya satu, how do we say them in English? Bagaimana kita mengucapkan kata-kata itu dalam bahasa Inggris. Jadi jangan membayangkan hari ini kita akan belajar kebidanan dari nol, tidak. Kita sedang belajar mengubah pengetahuan kebidanan yang sudah kalian miliki menjadi vocabulary and simple communication in English. Gitu ya. So, let's get started. Before we start, let's see what we are going to learn today. Jadi, pada hari ini ada beberapa target pembelajaran yang harus kalian capai ya. Jadi yang pertama diharapkan setelah mempelajari pertemuan hari ini kalian mampu menjelaskan kosakata dasar yang berkaitan dengan kesehatan ibu. Yang kedua, mampu mengidentifikasi istilah bahasa Inggris mengenai kehamilan, antenatal care, persalinan, nifas, dan menyusui. Yang ketiga, menggunakan kosakata dalam kalimat sederhana sesuai konteks pelayanan kebidanan. Yang keempat, mengucapkan kosakata dengan pelafalan yang benar. Yang kelima, menggunakan kosakata dalam komunikasi sederhana antara bidan dan pasien. Dan yang keenam, menunjukkan sikap percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam praktik kebidanan. Okay, as usual, let's start with a clinical situation. Bayangkan kalian sedang bertugas di Puskesmas Nania Ambon. Seorang ibu hamil datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Perhatikan percakapan antara bidan dan juga pasien berikut ini. Bidan mengatakan, "Good morning, please have a seat. How can I help you?" Lalu pasien mengatakan, "Good morning, I'm 7 months pregnant. I feel dizzy sometimes." Lalu bidan mengatakan, "Don't worry, I will check your blood pressure and your baby's heartbeat." Nah, sekarang diskusikan 4 pertanyaan ini bersama teman kelompok kalian ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah berapa usia kehamilan pasien? Yang kedua, apa keluhan utama pasien? Yang ketiga, pemeriksaan apa yang dilakukan bidan? Dan yang keempat, vocabulary apa saja yang sudah kalian pahami? Diskusikan lalu tuliskan di kertas ya. Now let's look at a term that is actually very familiar to you. Sekarang mari kita lihat sebuah istilah yang sebenarnya cukup familiar atau cukup umum kalian tahu ya, yaitu antenatal care atau sering kita singkat menjadi ANC ya. Saya yakin istilah ini bukan istilah baru untuk adik-adik semuanya, mahasiswa kebidanan ya. Dan dalam slide ini dijelaskan bahwa pemeriksaan kehamilan atau antenatal care merupakan salah satu pelayanan esensial dalam kebidanan. Jadi melalui ANC, kondisi ibu dan janin dapat dipantau secara berkala sehingga komplikasi dapat dideteksi lebih dini. Nah, yang perlu kalian sadari adalah istilah antenatal care digunakan sangat luas dalam dunia kesehatan. Jadi ketika suatu hari kalian membaca artikel, kemudian menemukan kalimat regular antenatal care is important during pregnancy.
Jangan langsung merasa kalimat ini sulit ya, karena kalian sebenarnya sudah memahami konsepnya. Yang kalian perlukan hanya mengenali beberapa vocabulary. Regular, yang artinya teratur. Antenatal care, pemeriksaan atau pelayanan antenatal. Pregnancy, kehamilan ya. Inilah strategi yang akan sering kita gunakan. Connect English with the midwifery knowledge you already have. Menghubungkan bahasa Inggris dengan pengetahuan kebidanan yang sudah adik-adik semuanya ketahui. Jadi ketika bahasa Inggris bertemu dengan konsep yang sudah kalian pahami, proses belajarnya akan jauh lebih mudah. Now the question is, why do we need maternal health vocabulary? Kenapa kita perlu kosakata kesehatan ibu? Nah, dalam praktis sehari-hari, pekerjaan seorang bidan berkaitan dengan banyak fase kehidupan ya. Terutama kehidupan reproduksi perempuan, yaitu ada kehamilan, persalinan, masa nifas, menyusui, dan pelayanan terkait keluarga berencana. Artinya, vocabulary yang berhubungan dengan maternal health akan terus muncul dalam pendidikan maupun pekerjaan kalian nantinya. Dan istilah-istilah ini tidak hanya digunakan ketika berbicara dengan pasien asing. Kalian juga dapat menemukannya dalam jurnal ilmiah, guideline, buku teks, maupun berbagai sumber pembelajaran profesional. Jadi, ketika kalian mengenal vocabulary tersebut, kalian sebenarnya sedang membangun jembatan menuju sumber pengetahuan yang lebih luas. For example, ketika membaca artikel kemudian kalian menemukan kata pregnancy, labor, delivery, postpartum, breastfeeding. Kalau 5 kata ini sudah familiar untuk kalian, satu paragraf bahasa Inggris yang sebelumnya terlihat sangat sulit tiba-tiba terasa jauh lebih mudah. That is why vocabulary matters. Itulah kenapa vocabulary kita perlukan ya. Vocabulary membantu kita memahami informasi, dan vocabulary juga membantu kita berkomunikasi dengan lebih profesional. Jadi jangan sekedar menghafal kata. Understand it, pahami, pronounce it, ucapkan atau lafalkan, and use it, dan gunakan ya. Alright, now let's build our vocabulary. Sekarang mari kita tingkatkan kosakata kita. Pada slide ini kita memiliki 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama adalah pregnancy vocabulary. Mari kita mulai. Ada pregnancy, kita sudah bahas juga ya di pertemuan pertama, yaitu artinya kehamilan. Pregnant woman, yaitu ibu hamil. Lalu ada mother, ini juga sudah dipelajari di pertemuan pertama. Fetus, ini adalah janin ya. Baby, ini di pertemuan pertama juga sudah. Gestational age, usia kehamilan. Istilah ini sangat penting ya. Kalau ingin menanyakan atau menjelaskan usia kehamilan, kita akan sering berhubungan dengan kata gestational age. Kemudian ada trimester atau trimester. Ini mudah karena hampir sama dengan istilah yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada expected date of delivery atau sering disingkat dengan EDD, artinya adalah perkiraan tanggal persalinan atau kita biasa sebut dengan hari perkiraan lahir ya. Sekarang selanjutnya pindah ke kelompok antenatal care ya. Di situ ada blood pressure yaitu tekanan darah, ada weight yaitu berat badan, height yaitu tinggi badan, ultrasound yaitu ultrasonografi, iron tablet itu adalah tablet tambah darah, nutrition yaitu gizi, dan examination yaitu pemeriksaan. Nah, coba adik-adik perhatikan, sebagian besar atau semuanya ini ya, vocabulary-nya sebenarnya berhubungan langsung dengan aktivitas yang biasa dilakukan dalam pelayanan ibu hamil. So again, the knowledge is already there. Sebetulnya pengetahuannya sudah kalian pahami, sudah ada. We are just learning the English words. Jadi kita hanya mempelajari dalam bahasa Inggrisnya begitu ya. Nanti silakan adik-adik kembali mengulang-ulang cara pengucapannya dan sambil mengingat-ingat artinya apa ya. Next, we move from pregnancy to labor, delivery, and postpartum. Kita mulai dari kelompok labor and delivery ya. Labor itu artinya persalinan. Kemudian delivery itu adalah proses melahirkan. Ada juga contraction, yaitu kontraksi.
Nah, ini harusnya mudah diingat ya, karena sangat dekat dengan istilah bahasa Indonesia, sangat mirip. Lalu ada cervix, yaitu cervix, placenta, amniotic fluid, yaitu air ketuban. Ada normal delivery, persalinan normal, cesarean section, operasi sesar. Nah, sekarang kita beralih ke periode setelah persalinan, yaitu postpartum atau masa nifas ya. Yaitu di sini ada breastfeeding, menyusui, breast milk, yaitu ASI. Perhatikan bedanya ya, antara breastfeeding adalah aktivitas menyusui, sedangkan breast milk adalah ASI. Lalu ada lochia, ya ini yang sangat mirip juga dengan bahasa Indonesianya. Mother, baby, postnatal care, pelayanan nifas atau pelayanan pasca persalinan. Nah, sekarang kita lihat keseluruhan vocabulary-nya ya, dari slide sebelumnya sampai dengan slide ini. Sebenarnya kita sedang mengikuti satu perjalanan pelayanan kebidanan dari pregnancy, antenatal care, labor and delivery, dan postpartum. Jadi kalau vocabulary dikelompokkan berdasarkan fase seperti ini, biasanya akan lebih mudah diingat ya untuk adik-adik, daripada adik-adik harus menghafalkan secara acak lompat-lompat seperti itu. Nah, sekarang silahkan diulang-ulang pelafalannya dengan teman kelompoknya ya. Jadi yang satu mengucapkan, yang satu mendengarkan, lalu yang mendengarkan bisa memberikan feedback atau penilaian kurangnya di mana, seperti itu. Oke, everyone, pronunciation time ya. Jadi waktunya untuk pelafalan. Nah, untuk bagian ini jangan hanya didengarkan, tapi listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Saya ucapkan satu kata, kemudian kalian ikuti ya. Ready? Oke. Yang pertama, pregnancy. Pregnancy. Yang kedua, pregnant. Yang ketiga, antenatal. Yang keempat, nutrition. Yang kelima, delivery. Selanjutnya, breastfeeding. Selanjutnya, placenta. Berikutnya, postpartum. Good. Sekarang silahkan ulangi lagi ya, tanpa melihat. Nah, sekarang berarti sudah ada 3 tugas ya. Yang pertama tadi yaitu slide sebelumnya tentang antenatal dan juga tentang pregnancy, lalu ada labor and delivery serta postpartum. Dan yang sekarang adalah pronunciation corner. Silahkan dipraktekkan ya, lalu diulang-ulang, dan teman yang satunya lagi silahkan memberikan penilaian. Ya, kita menambah cukup banyak kosakata ya pada hari ini. We have the words, kita punya kata-katanya. Let's put them into sentences. Mari kita menggunakannya dalam kalimat-kalimat. Karena vocabulary akan jauh lebih mudah kita ingat ketika kita menggunakan kata tersebut dalam konteks. Contoh yang pertama, the woman is pregnant, yang artinya perempuan tersebut sedang hamil. Kemudian, the midwife checks her blood pressure, bidan memeriksa tekanan darahnya. Perhatikan vocabulary yang tadi sudah kita pelajari ya. Ada midwife dan blood pressure. Selanjutnya, the fetus is healthy. Janin dalam keadaan sehat. Selanjutnya, she attends antenatal care every month. Dia melakukan atau mengikuti pemeriksaan antenatal setiap bulan. Lalu, the mother takes iron tablets every day. Ibu mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari. Ada juga the baby is born safely. Dan terakhir, the mother breastfeeds her baby. Nah, ini salah satu cara terbaik untuk belajar ya. Jangan hanya menghafal breastfeeding, yaitu menyusui ya. Coba buat kalimatnya. Oh, the mother breastfeeds her baby. Jangan hanya menghafal, oh, blood pressure, tekanan darah artinya. Coba digunakan dalam satu kalimat menjadi the midwife
checks her blood pressure. Soalnya karena the more you use the word, semakin banyak kalian menggunakan kosakata, the easier you remember it. Akan lebih mudah untuk kalian mengingatnya. Here is another important tip for your future clinical communication. Berikut adalah tips penting lainnya untuk komunikasi klinis kalian di masa mendatang. Jadi saat memberikan edukasi kepada pasien, gunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami ya. Kita lihat contoh pertama, kita bisa mengatakan, you must consume adequate nutritional intake every day. Ya, kalimat tersebut mungkin terdengar sangat formal, namun jika berkomunikasi dengan pasien, kita bisa membuatnya lebih sederhana, yaitu please eat healthy food every day. Nah, ini lebih mudah diucapkan, lebih mudah dipahami oleh kalian dan juga oleh pasien ya. Dan pesan utamanya tetap sampai. Contoh berikutnya, kindly attend your scheduled antenatal examination ya. Ini cukup formal ya dan lumayan panjang. Untuk komunikasi sederhananya kita bisa mengatakan please come for your antenatal care visit ya. Lebih sederhana, lebih jelas, easy to understand, lebih mudah dipahami. Jadi jangan beranggapan bahwa semakin panjang sebuah kalimat bahasa Inggris akan semakin profesional. Ya, padahal dalam pelayanan kesehatan justru kita harus memperhatikan apakah pasien memahami informasi yang diberikan atau tidak. Seperti itu ya. Now let's look at some common mistakes. Sekarang kita lihat beberapa kesalahan-kesalahan umum. Jangan khawatir ya dengan kata mistakes, walaupun artinya adalah kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang normal dalam belajar bahasa Inggris. The important thing is we recognize it and correct it. Jadi poin pentingnya adalah kita menyadari kesalahan itu dan kita memperbaikinya ya. Contoh pertama, she is pregnancy. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena pregnancy adalah kata yang menunjuk pada kehamilan. Sedangkan untuk mengatakan seorang sedang hamil, kita menggunakan pregnant ya. Jadi yang benar adalah she is pregnant. Kemudian yang selanjutnya, she have 2 children. Yang tepat adalah she has 2 children. Berikutnya, the mother take iron tablets. Karena subjeknya the mother, bentuk yang digunakan adalah the mother takes iron tablets. Dan selanjutnya, the fetus are healthy. Ini juga kurang tepat ya, karena the fetus dalam kalimat ini tunggal, maka yang benar adalah the fetus is healthy. Sekarang saya tidak ingin kalian terlalu sibuk menghafal semua aturan grammar di baliknya. Untuk tahap ini, perhatikan dulu polanya ya atau patternnya. She is pregnant. She has 2 children. The mother takes iron tablets. The fetus is healthy. Semakin sering kalian mendengar pola yang benar, lama-lama bentuk yang tepat akan terasa lebih natural. So, don't be afraid of mistakes. Mistakes are part of learning ya. Jadi jangan takut dengan kesalahan karena kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Okay, now let's practice our reading. Sekarang mari kita praktek membaca ya. Judul bacaan kita hari ini adalah Healthy Pregnancy. Saya akan membacanya perlahan. Coba jangan langsung menerjemahkan setiap kata ya. Cari key vocabulary-nya yang kalian kenal. Cari kosakatanya yang kalian kenal dulu. A healthy pregnancy requires regular antenatal care. Nah, ada healthy pregnancy dan regular antenatal care. Kemudian dijelaskan bahwa ibu sebaiknya mengonsumsi makanan bergizi, minum cukup air, mengonsumsi tablet zat besi, dan menghindari merokok. Selanjutnya, during every visit, the midwife checks the mother's blood pressure, weight, and the baby's heartbeat. Coba perhatikan, hampir semua vocabulary pada kalimat ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada midwife, blood pressure, weight,
baby, heartbeat. Artinya, strategi belajar kita sedang bekerja. Vocabulary yang dipelajari sebelumnya sekarang muncul kembali dalam bacaan. Kemudian, pada bagian akhir dijelaskan bahwa antenatal care yang teratur membantu mencegah komplikasi dan menjaga kondisi ibu serta bayi. Sekarang coba lihat bagian vocabulary check. Ada require yang artinya memerlukan, nutritious bergizi, enough artinya cukup, heartbeat ini sudah ya tadi detak jantung, prevent itu mencegah, dan complication komplikasi. Sekarang pertanyaannya silahkan dijawab, didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Pertanyaan yang pertama adalah what does a healthy pregnancy require? Yang kedua, what should the mother eat? Yang ketiga, what does the midwife check? Dan yang terakhir, why is antenatal care important? Jawab berdasarkan bacaan ya, tidak perlu membuat jawaban yang terlalu panjang. Simple answers are okay. Ya, jawaban yang sederhana, simple, tidak apa-apa. Itu baik. Karena tujuan latihan kita bukan membuat esai ya, tujuannya adalah memahami informasi dalam teks bahasa Inggris sederhana. Now it's practice time. Sekarang waktunya praktek ya. Untuk bagian ini kalian akan bekerja berpasangan. Jadi berpasangan dua-dua orang ya. Ada student A dan student B. Student A itu menjadi midwife dan student B menjadi pregnant woman ya. Lalu gunakan dialog sederhana yang terdapat pada slide ya. Di situ ada bidan memulai dengan good morning, how are you today? Dan pasien menjawab I'm fine. Kemudian bidan bertanya how many months pregnant are you? Pasien menjawab I am 7 months pregnant. Lalu bidan mengatakan please sit down, I will check your blood pressure. Very simple ya, tetapi jangan hanya membaca seperti robot ya. Bayangkan kalian benar-benar sedang berbicara dengan pasien. Gunakan kontak mata, eye contact ya. Gunakan intonasi yang ramah. Cobalah untuk tersenyum. Remember, communication is not only about words ya. Komunikasi itu bukan hanya tentang kata ya, ada juga ekspresi, intonasi, dan sikap kita kepada pasien. Setelah kalian mencoba satu kali, switch roles ya, gantian. Yang tadi menjadi bidan, sekarang menjadi pasien. Yang tadi menjadi pasien, selanjutnya menjadi bidan. Kemudian boleh sedikit dimodifikasi, misalnya ubah I'm 7 months pregnant menjadi I am 6 months pregnant misalnya ya. Atau tambahkan keluhan dari kasus awal I feel dizzy sometimes. Ya, dengan cara itu kalian tidak hanya menghafal dialog tetapi mulai belajar menggunakan vocabulary secara fleksibel. And please remember, speak clearly ya. Berbicaralah dengan jelas, speak slowly, ya, berbicara dengan perlahan, don't be afraid, jangan takut. Ya, before we end our session, let's reflect ya. Sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, mari kita melakukan refleksi. Sekarang lihat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, apakah kalian sudah memahami beberapa vocabulary tentang kehamilan? Ya. Misalnya pregnancy, pregnant woman, fetus, gestational age, dan lain sebagainya. Kalau iya, beri tanda centang. Kemudian kedua, apakah kalian sudah memahami istilah ANC atau antenatal care? Yang ketiga, apakah kalian mulai mampu membuat kalimat sederhana menggunakan vocabulary tersebut? Ya. Yang keempat, bagaimana dengan pronunciation-nya? Apakah sekarang kalian lebih percaya diri mengucapkan kata seperti pregnancy, antenatal, delivery, ya? Dan terakhir, pertanyaan yang paling penting. Do you feel more confident using simple English? Apakah kalian mulai merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sederhana? Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa ya. Ini lagi-lagi masih awal, masih pertemuan kedua. Yang penting adalah ada perkembangan dari pertemuan sebelumnya. Mungkin kemarin kalian hanya tahu 5 kata, 10 kata. Oh, hari ini ternyata menjadi 15 kata, 20 kata ya. Mungkin sebelumnya belum berani mengatakan satu kalimat, hari ini kalian sudah bisa mengatakan please sit down, I will check your blood pressure ya.
That is progress. Itu adalah sebuah progress. Gitu ya. Alright everyone, that's all for today. Hari ini kita sudah memperluas vocabulary bahasa Inggris kita, mulai dari pregnancy, antenatal care, labor and delivery, sampai postpartum. Kita juga sudah belajar pronunciation, menggunakan vocabulary dalam kalimat, mengenali beberapa common mistakes, kesalahan-kesalahan umum, membaca teks singkat, dan akhirnya melakukan percakapan sederhana antara bidan dan pasien ya. Saya ingin adik-adik semuanya mengingat satu hal. Ketika belajar bahasa Inggris kebidanan, jangan berpikir saya harus bisa bahasa Inggris dulu baru bisa bicara tentang kebidanan. Tidak ya. Kalian sebenarnya sudah memiliki pengetahuan kebidanannya. Sekarang kita hanya menambahkan language skill ya. Kemampuan berbahasa di atas pengetahuan tersebut. So, step by step ya. One word today, one sentence tomorrow, then one conversation ya. Jadi satu kata hari ini, satu kalimat hari berikutnya, lalu ternyata sudah bisa melakukan percakapan ya. Semakin sering digunakan, semakin familiar, dan semakin familiar, semakin percaya diri. Oke, keep learning, keep practicing, and don't be afraid to speak English. Thank you for your attention. See you in the next session. Have a great day, everyone.